awalnya itu saya tertarik tekstil mungkin dari karena ibu saya seorang penjahit. Jadi dari kecil itu kayak udah familiar dengan tekstil, terus sifat-sifat tekstil, jenis tekstil, terus pengolahannya. Berawal dari saya mengeksplorasi teknis rajut, kemudian saya menyadari ketika saya membuat pola-pola ritmis itu kan, merajut kan kayak pola-pola ritmis gitu kan. Terus saya menyadari kalau kok saya seperti bikin kanvas ya. Jadi kalau rajut itu kan salah satu teknis untuk membuat kain. Nah, kemudian saya mengibaratkan kain tersebut seperti sebuah kanvas gitu. Dari cara saya berkarya itu mungkin seperti melukis, tetapi saya nggak memiliki kontrol yang seperti pelukis pada umumnya yang menggunakan cat. Saya mempunyai kontrol di bagaimana saya mengolah benang tersebut gitu. Jadi bagaimana saya membuat pola-pola, terus mengontrol kendur dan kencang pada simpul-simpul rajut tersebut gitu. Jadi pada karya saya itu kanvas itu tidak hanya sebagai media, tetapi kanvas adalah karya itu sendiri. Karya saya mengalami perubahan dari karya saya yang 2 tahun terakhir ke karya saya yang sekarang. Jadi kalau karya saya yang sebelumnya itu saya menggunakan banyak teknis, kemudian saya gabung-gabungkan dan seperti mengkolase. Secara konsep sih itu waktu itu saya masih membahas COVID ya. Waktu itu COVID lagi gencar-gencarnya, jadi saya membahas COVID. Waktu itu saya melihat banyak ya rumah-rumah yang terbengkalai gitu kan. Terus tembok-tembok yang berjamur, terus sampah-sampah yang banyak belatungnya mungkin. Jadi saya merasa kalau ketika manusia itu mungkin pergi gitu, kemudian di suatu ruang itu memberikan kesempatan untuk makhluk lain untuk berkembang. Jadi ide dasarnya tentang itu. Gini sih, saya pengen kayak saya ngambil satu-satu teknis gitu. Saya ambil teknis rajutnya dulu. Terus kemudian saya mengeksplorasi teknis rajut tersebut gitu sih. Karya saya ingin mengeksplorasi teknik tekstil lebih lanjut lagi. Jadi melalui eksperimen-eksperimen tertentu, ya mungkin suatu saat saya bisa share gitu apa pengalaman saya bergelut di karya yang tekstil ini. Awalnya sih saya terinspirasi Mulyana ya, karena dia menggunakan teknis rajut gitu waktu di Arjok gitu kan. Kemudian saya kayak ternyata bisa ya rajut gitu. Kemudian saya berani mengeksplorasi ke karya saya gitu kan. Kemudian kalau referensi mungkin banyak sih selain Mulyana ya, seniman tekstil lain seperti mungkin Chiharu Shiota, macam-macam. Untuk kedepannya sih saya lebih ingin mengeksplorasi teknis tekstilnya gitu kan. Terus kalau gaya visual untuk saat ini dan mungkin beberapa waktu ke depan mungkin ya saya lebih memilih visual abstrak sih. Saya lulusan desain komunikasi visual dan mungkin karya saya berbeda karena saya ini bukan dari seni murni, mungkin bukan dari seni lukis gitu. Mungkin saya punya lebih keberanian mungkin untuk mengeksplorasi karya yang sama sekali berbeda gitu, yang nggak terpatok ke lukis ataupun patung ataupun grafis mungkin. Sebenarnya semangatnya lebih ke situ sih. Kesulitan saya dalam mengeksplorasi karya-karya dengan material tekstil itu mungkin lebih kayak bagaimana saya menjelaskan gitu, lebih ke situ. Jadi karena karya saya ini mungkin dibilang nggak
konvensional gitu kan, mesti banyak pertanyaan kayak apa hubungan konsep dengan media yang saya pakai, hal-hal semacam itu. Kemudian pertanyaan mengenai keawetan, terus bagaimana cara mendisplay karya dan semacamnya. Ya, itu tantangan saya agar bisa lebih menjelaskan lagi gitu sih. Nah, saya melakukan berbagai macam eksperimen pada karya saya. Seperti tahun lalu, saya banyak melakukan eksperimen di kain. Jadi berbagai macam kain saya bakar satu persatu, berbagai macam jenis. Kemudian saya mengetahui, oh ternyata kain yang seperti ini bisa mengkerut, ataupun kain yang mungkin katun itu, oh ternyata bisa gosong gitu, nggak bagus untuk dibakar-bakar. Kemudian saya yang paling spesial sih, saya mencoba untuk membakar dakron sih. Oh ternyata dakron itu kalau dibakar itu bisa jadi karya 3 dimensi, tidak hanya menjadi karya 2 dimensi. Jadi dia bisa dibentuk. Dan saya menemukan sesuatu di situ.